Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Nurpriansyah dengan NIM akhir 103, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang penanganan kelahiran anak babi dengan mata kuliah manajemen dan kesehatan ternak babi. Oke, yang pertama adalah ciri-ciri indukan yang siap melahirkan. Di sini ada 7 ciri indukan yang siap melahirkan. Yang pertama adalah perut turun ke bawah, yang kedua adalah urat daging di sekitar vulva mengendor, yang ketiga ada vulva membengkok berwarna hitam, berwarna merah dan keluar lendir. Yang keempat ada ambing mengeras dan puting berwarna kebiruan. Yang kelima ada nafsu makan menurun. Yang keenam ada induk merasa gelisah. Dan yang ketujuh adalah air susu dan yang keluar lebih dari 12 jam sebelum induk itu melahirkan. Nah, selanjutnya ada persiapan kelahiran anak babi. Di sini ada beberapa persiapan untuk kelahiran anak babi. Yang pertama adalah kondisi kandang yang bersih dan kering. Yang kedua, situasi harus tenang agar kelahiran ini berjalan lancar. Yang ketiga adalah indukan yang memiliki sifat kanibal itu harus dipisahkan dari anaknya. Habis itu yang keempat ada anakan juga harus dipisahkan apabila induknya bersifat ganas dan tidak menyusui. Selanjutnya ada apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi ketegangan tanpa seekor pun anak babi yang dilahirkan, induk yang sedikit terlambat beranak harus disuntik dengan 2 mili ekstrak pituitari di bagian paha. Yang terakhir adalah apabila penundaan kelahiran disebabkan oleh kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksi atau mempengaruhi ternak dengan oksitosin atau jenis obat yang aktivitas oksitoksik. Selanjutnya ini adalah peran dari anak bayi. Oke, setelahnya kita lanjut ke penanganan anak babi yang baru lahir. Jadi untuk penanganan anak babi yang baru lahir ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah pemotongan tali pusar. Nah, jadi ikat tali pusar ini kira-kira dipotong 2 cm dari pangkal seutas yang dengan benang steril. Nah, pemotongan menggunakan gunting dan oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium diktator keras. Nah, habis itu ada pemotongan gigi. Nah, untuk pemotongan gigi ini hindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Nah, karena jika memotong gigi hingga dasarnya gitu atau misalnya kayak membuat sudut tajam dan bergerigi itu dapat melukai gusi pada anak babi tersebut. Selanjutnya ada pemotongan ekor. Nah, panjang ekor dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor. Tetapi biasanya cukup memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor tersebut. Habis itu selanjutnya asupan kolostrum. Nah, penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama dari kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan anak babi tersebut. Selanjutnya adalah penyuntikan zat besi. Penyuntikan zat besi dan ikatan lain biasanya dianjurkan diberikan pada anak babi yang berumur 3 hari. Tetapi hasil yang memuaskan dapat diperoleh jika anak babi disuntik sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Selanjutnya yang terakhir adalah kastrasi atau kebiri. Nah, kastrasi adalah pengambilan bagian kelamin utama pada pejantan. Dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya, tapi juga kita harus mempertimbangkan kesehatan dari anak babi tersebut. Dan yang pertama, anak babi itu pas dikastrasi itu tidak boleh stres. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata atau selebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.